Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 89, 3 hari kemudian, Su Chen akhirnya keluar dari lab penelitian. Ketika dia melihat Su Chen muncul, Li Su bergegas dan berkata, "Tuan muda akhirnya keluar. Apakah ada yang terjadi baru-baru ini?" Su Chen bertanya sambil menggunakan teknik perawatan untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. "Wakil Komandan Ji dan Cloud Leopard datang untuk mencarimu, tapi bukan karena alasan penting, biro asal juga cukup damai, beberapa keributan kecil muncul, tetapi Cloud Leopard menangani mereka. Semua orang tahu sekarang bahwa Secret Task Force mendukung Tuan Muda, pengaruh mereka cukup besar sehingga bahkan klan bangsawan garis darah pun khawatir. Pilih apa yang penting untuk diberitahukan padaku?" Su Chen mulai merawat kuku dan rambutnya setelah menggunakan teknik perawatan. Shen Yuanhong kembali beberapa hari yang lalu. "Oh, dia tidak mati." Su Chen mengangkat alisnya. "Sayang sekali." Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan tentang hal itu sejak awal, lelaki tua klan Shen tidak terbunuh membuat Su Chen sedikit kecewa. Dia tidak mati, tapi seharusnya dia terluka cukup parah. Begitu dia kembali, mereka mengumumkan bahwa dia akan pergi secara tertutup. Mengumumkan bahwa dia akan pergi ke balik pintu tertutup, Su Chen berhenti sejenak. Apakah mereka mengumumkannya secara terbuka? Iya, maka tidak ada gunanya. Itu menunjukkan bahwa lukanya tidak terlalu serius. Dia baru saja membuat jebakan, siapapun yang berani menyerang pada saat ini hanya akan mencari kematian. Li Su tertegun sejenak sebelum dia pulih. Tuan muda benar-benar tanggap, taktik perang ini disebut pura-pura lemah di depan musuh. "Ah, lupakan saja, melawan remis selalu merupakan masalah keberuntungan. Jika kamu tidak bisa menjadikannya sebagai nelayan, tidak ada yang dapat kamu lakukan," kata Su Chen acuh tak acuh. "Bagaimana hal-hal di perairan?" Pangeran Jiang sudah pergi ke Rawa Lingyuan, dan tentara sungai ketiga telah mulai membangun kembali diri mereka sendiri dan menyatukan berbagai kekuatan di sana. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar aliansi 3 kelompok bajak laut yang musnah, menyebabkan pengaruh mereka membengkak. Jika ini terus berlanjut, mungkin benar-benar ada beberapa kultivator alam gemetar cahaya yang ditarik keluar. Itu benar, dia memiliki garis darah binatang prasejarah, bahkan jika mereka adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya, Jiang Sisui mungkin baik-baik saja selama mereka tidak memiliki garis keturunan sekelas raja atau lebih tinggi. Selain itu, mengingat identitasnya, mungkin tidak banyak orang yang berani membunuhnya meski dia kalah. Su Chen tampak tidak khawatir sama sekali. "Ada satu masalah lagi," Li Su ragu-ragu saat dia mengepung dan bersuara. Su Chen menatapnya dengan aneh. "Jika ada sesuatu, katakan saja padaku." Li Su berkata, "Kami tidak punya banyak uang lagi." "Tidak banyak yang tersisa?" Su Chen tercengang. "Berapa banyak yang tersisa?" "Di bawah 3 juta, hanya di bawah 3 juta, Su Chen bergumam. Sebelumnya, Su Chen telah memperoleh 40 juta hampir seketika saat menjual surga Kai Huang, diikuti dengan lonjakan pendapatan sesekali. Tapi Su Chen menghabiskan uang itu secepat dia mendapatkannya. Setiap percobaan sering menggunakan ribuan bahkan puluhan ribu origin stone. Mengingat bahwa dia hanya menghabiskan uang dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya, setiap bulan tokonya akan menurun. Tingkat konyol di mana kekuatannya meningkat 7 atau 8 tahun terakhir ini pada dasarnya dicapai dengan membakar uang. Bahkan keturunan dari klan bangsawan keturunan Kaisar Iblis atau bahkan keluarga kekaisaran tidak akan menghabiskan uang seperti ini saat berkultivasi. 3 juta atau lebih batu asal yang tersisa seluruhnya adalah hasil dari perawatan Li Su yang tak kenal lelah. Ketika dia melihat ekspresi Su Chen agak tidak menyenangkan, Li Su buru-buru berkata, "Aku bersumpah dalam hidupku bahwa aku tidak mengantongi semua itu untuk diriku sendiri." Ketika Su Chen melihatnya seperti ini, dia tertawa, aku tahu, aku tidak mencurigaimu, aku hanya sedikit menyesal bahwa aku harus ketat mengendalikan eksperimenku di masa mendatang, dan kemajuanku mungkin juga akan melambat, mungkin sudah waktunya untuk mulai berpikir tentang cara mendapatkan uang." Su Chen berpikir sejenak, lalu berkata, "Beritahu Jiang Sisui untuk melakukan beberapa penggerebekan lagi dalam beberapa hari mendatang dan sita semua barang klan bangsawan garis darah Clear River untukku. Dia tidak perlu mengirimnya ke Pulau Jantung Giok dan menjualnya dengan harga murah lagi. Dia bisa memberikannya padaku, dan aku akan menanganinya." "Bagaimana kamu akan menangani semua barang ini?" Li Su bertanya. "Tentu saja aku akan mendirikan toko. Nanti kamu harus pergi dan melihat-lihat jalan-jalan dan menemukan beberapa etalase toko yang indah," jawab Su Chen. "Benar, kita harus membuka beberapa toko obat juga." Mengandalkan darah Jiang Sisui ternyata tidak cukup. Su Chen berencana menggunakan beberapa ciptaannya sendiri sebagai suplemen. Sudah waktunya dia membuat obat untuk dijual. Pada titik ini, dia sudah menjadi alkemis terhormat.
hanya satu langkah di bawahnya menjadi seorang master, seorang alkemis seperti dia sudah sangat berharga di dunia luar. Orang-orang yang telah mencapai level ini namun belum melakukan perdagangan untuk sejumlah uang mungkin sangat jarang. Ketika dia mendengar Su Chen mengatakan itu, Li Su mengingatkannya, jika itu masalahnya, kita akan berselisih dengan klan bangsawan garis darah lagi. Su Chen tertawa, ya, kita akan berselisih lagi dengan mereka. Tapi pilihan apa yang kita punya? Siapa yang menyuruh klan bangsawan garis darah untuk mengulurkan tangan sejauh itu? Mereka telah memonopoli segalanya, mulai dari sumber mentah di hutan Sungai Barat hingga jalur transportasi air di Rawaling Yuan hingga etalase toko mereka sendiri di Clear River City. Jika aku pernah menggigit sepotong daging di hutan Sungai Barat dan satu kaki di Rawaling Yuan, sudah waktunya bagiku untuk berhadapan dengan mereka di Clear River City juga. West River Forest dan Rawaling Yuan keduanya sangat jauh dan sebagian besar berada di luar pengaruh mereka. Tetapi toko-toko di Clear River City sangat dekat. Jika kita memprovokasi mereka di sini, pasukan mereka akan sangat dekat, Li Su mengingatkannya. Su Chen tersenyum sedikit. Ada beberapa bahaya untuk itu. Tapi itu juga bisa bermanfaat bagi kita. Pergi dan lakukan saja. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Ya Tuan, Li Su adalah pelayan yang berbakat. Dia akan memberikan pengingat atau bahkan objek langsung jika perlu. Tetapi ketika tuannya membuat keputusan, dia akan melakukan yang terbaik terlepas dari apakah dia pikir itu benar atau salah. Setelah Li Su pergi untuk mengurus komisinya, sejumlah toko dengan cepat bermunculan di Clear River City, termasuk satu toko obat dan satu pavilion harta karun. Mereka terutama menjual beberapa obat yang dibuat Su Chen dan senjata yang dia sita, sambil memperoleh beberapa harta karun. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, atau, dengan kata lain, untuk mendapatkan uang dengan damai selama beberapa hari, Li Su tidak menambahkan nama Su Chen ke dalam bisnis tersebut. Setiap toko memiliki nama yang berbeda, bahkan pemilik toko yang diundang tidak tahu bahwa pemilik sebenarnya adalah pelaksana pengetahuan biro asal, Su. Bisnis dibuka dengan sikap rendah hati dan tenang, mulai berbisnis dengan damai dan diam-diam mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, tentara Sungai Ketiga, di bawah komando Jiang Sisui, mulai menjara armada klan bangsawan sungai jelas seperti orang gila. Tentara Sungai Ketiga selalu dengan hati-hati mengendalikan tindakan mereka untuk menghindari kemarahan klan bangsawan garis darah dan biasanya hanya akan keluar sebulan sekali atau lebih. Kali ini, bagaimanapun, mereka berangkat 3 kali dalam 3 hari, merampok armada klan bangsawan garis darah kota Clear River dan menyita sejumlah besar barang. Barang-barang ini semuanya dikirim ke Su Chen melalui geng Long Clear, membawa banyak sekali sumber daya untuk bisnis Li Su. 3 dari armada yang menuju ke Clear River City telah dirampok secara berurutan, segera menciptakan defisit dalam pasokan produk. Semua toko mulai menaikkan harga, menyebabkan kekacauan dan kegelisahan di antara orang-orang. Untungnya, ada beberapa toko yang terus menjual barang dengan harga normal, menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kemasyhuran mereka dalam waktu singkat. Hasil akhirnya adalah bisnis-bisnis itu tiba-tiba diperhatikan. Pada hari ini, Li Su berada di toko sejahtera yang damai, menanyakan tentang keadaan bisnis. Ini adalah toko yang terutama menjual barang bermacam-macam, meskipun barang-barang itu sendiri tidak begitu berharga. Mereka menggantinya dengan istilah kuantitas. Setiap hari, banyak sekali tamu yang datang. Saat mereka berbicara, beberapa pemuda yang tampak seperti gangster masuk ke dalam toko. Pemuda di depan berteriak dengan suara keras, "Di mana pengurus tempat ini?" Penjaga toko yang diundang Li Su berkata, "Nama aku Zhang Liu, dan aku pemilik toko tempat ini. Apakah ada yang kamu inginkan?" Pemuda itu menarik kembali jubahnya, memperlihatkan tato besar kepala harimau dan berkata, "Tidak banyak, kami hanya ingin memberitahumu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tokomu ini berada di bawah perlindungan Gang Macan Jahat. Mulai bulan ini dan seterusnya, bayar kami 1000 tael emas dan kami akan memastikan tidak ada yang terjadi pada tokomu." Bab 90, suara pukulan yang teredam bergema di sepanjang gang. Setelah beberapa saat, Zhou Hong berhenti dan berkata, "Aku mengerti mereka. Mereka berasal dari Gang Macan Jahat, tapi mereka hanya melakukan penggeledahan rutin. Mereka sebenarnya tidak tahu siapa pemilik toko ini." Li Su tertawa dingin, "Tembakan besar bahkan belum muncul, tapi ikan kecil sudah di depan pintu kita. Begitu kita mengurus orang-orang ini, lebih banyak ikan kecil akan segera muncul," kata Zhou Hong. "Beritahu Tuan Muda, dia akan memiliki sesuatu yang direncanakan." Tidak lama kemudian, rencana Su Chen tiba. Dia telah mengirim tebing besi. Ini membuat aku merasa sedikit kehilangan kata-kata. Meskipun Gang Macan Jahat hanyalah geng kelas 2 di Clear River City, mereka masih memiliki beberapa ahli di antara barisan mereka. Tidak peduli seberapa kuat tebing besi, dia masih di alam mendidih darah, melawan banyak orang mungkin masih menjadi penghalang baginya. Bahkan jika kamu tidak mengirim beberapa orang dari biro asal, mengapa tidak mengirim beberapa pelayan bayangan?
Su Chen, bagaimanapun, telah memotongnya dengan sederhana, dia akan cukup. Li Su hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan tanpa daya. Malam pun tiba, ketenangan yang tidak menyenangkan telah menguasai jalanan. Sebagian besar toko tutup hari itu. Hanya toko sejahtera yang damai yang tetap buka. Lentera di depan toko menyala dengan riang. Kepala toko dan beberapa asisten tetap berada di dalam toko, gemetar, sementara Zhou Hong dan tebing besi duduk menunggu di luar. Kekuatan tebing besi tidak perlu disebutkan, dan Zhou Hong juga sudah menjadi kultivator alam penarik Qi dengan ukuran kekuatan tertentu. Dia sudah membuat rencana untuk bertarung sampai mati setelah tebing besi tidak bisa bertahan lagi. Suara langkah kaki terdengar mendekati dari ujung jalan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan niat membunuh melangkah keluar dari bayang-bayang dengan pedang tajam di tangan mereka dan memenuhi seluruh gang. Harus dikatakan bahwa geng kriminal di sini selalu bertindak kurang ajar. Dengan dukungan dari klan bangsawan garis darah, mereka sering tanpa rasa takut berkeliaran di jalanan dan gang, menggunakan tongkat dan kapak untuk memaksa rakyat jelata tunduk kepada mereka dan menyerahkan keuntungan yang diperoleh dengan susah payah. Seringkali, taktik ini cukup efektif. Kadang-kadang, bagaimanapun, mereka mungkin akan menendang pelat baja. Tebing besi berdiri di depan toko kemakmuran yang damai, mengamati kerumunan saat mereka maju. Penghitungan singkat mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 dari mereka, termasuk sejumlah sarjana Qi asal. Dari segi skala, ini cukup besar. Tebing besi masih mengerutkan bibirnya dengan nada menghina. Tentu saja, dia tidak terlalu percaya diri, jadi dia memanggil serangga pemakan logam dan meletakkannya tepat di depan pintu, memblokirnya sepenuhnya. Dia berkata, jangan biarkan siapapun masuk. Dia menaburkan beberapa bubuk besi di tanah untuk dimakan sebelum berbalik menghadap sekelompok orang. Ayo tangkap dia, teriak seseorang yang tidak dikenal di kerumunan. Kerumunan meledak menjadi teriakan hiruk-pikuk, anggota geng melonjak ke depan. Tebing besi mematahkan lehernya tetapi tidak melakukan gerakan apapun. Baru setelah orang pertama berada dalam jarak serangan, dia mengangkat tinjunya dan meninju penjahat itu dengan keras dan cepat. Orang itu terbang mundur di udara. Lebih banyak orang menyerang ke depan. Tebing besi tidak berusaha mengelak. Dia mencemooh dengan jijik, sekelompok sampah. Sejumlah bilah jatuh di tubuh tebing besi, berdentang seolah-olah telah menabrak batu besar. Tebing besi mengayunkan lengan besarnya, menjatuhkan sekelompok orang seperti kartu domino menjadi tumpukan. Tinjunya yang besar menghantam tanah berulang kali seolah tinjunya adalah palu godam. Gelombang kejut besar-besaran menyebar melalui tanah, as permukaan bumi meletus. Jika ras tebing memiliki bakat bawaan, itu akan menjadi bahwa mereka sedikit lebih sensitif terhadap energi asal tipe bumi daripada tipe lainnya, memungkinkan mereka untuk menampilkan tampilan yang jauh lebih mengesankan dengan cara ini. Tebing besi belum mempelajari banyak jurus tipe bumi, tetapi kontrol dan pemahamannya tentang energi tipe bumi memungkinkan dia untuk mengirimkan energinya kemanapun dia inginkan melalui tanah dalam radius tertentu darinya. Semburan lumpur menyembur dari tanah, membuat orang terbang kemana-mana. Anggota geng yang pemarah dan pemberani itu tiba-tiba mengudara, mereka mulai berteriak ketakutan. Minggir, tebing besi meninju lagi. Gelombang energi yang keluar dari pukulannya menyapu orang-orang, hanya menyisakan beberapa orang di sana yang tidak tersentuh. Penjahat suka menyembunyikan ahli di antara anggota geng biasa mereka, menggunakan seniman bela diri ini sebagai penyembunyian untuk meluncurkan serangan diam-diam. Gelombang energi, bagaimanapun, dari serangan tebing besi setidaknya mampu mengungkap siapa lawan sebenarnya meskipun dia tidak mampu mengalahkan semua musuh dengan satu pukulan. Mata salah satu penjahat yang mampu menahan pukulan itu menyala. Orang ini memang punya bakat, tapi keterampilan sebanyak ini saja tidak akan cukup. Saat dia berbicara, niat membunuh yang kental mulai berkumpul di sekitarnya. Gelombang cahaya berwarna darah mulai melonjak dari tubuhnya, mengungkapkan aura seorang kultivator alam mendidih darah. Ketika penjahat ini mengungkapkan dirinya, anggota geng lainnya mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya juga. Tetapi mereka semua adalah kultivator alam penarik Qi. Tebing besi menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya mengirim lebih banyak orang ke sini. Tapi jangan khawatir, begitu aku mengalahkan kalian juga, yang lain akan datang. Kamu ingin mati, sosok kultivator alam mendidih darah berkedip saat dia mendekat. Kecepatannya sangat cepat, sebuah belati pendek telah menebas bagian tengah tebing besi dari sudut yang tak terbayangkan. Orang lain juga secara bersamaan menyerang, serangan tombak dan pedang mereka berpotongan. Ini adalah Tiger Gerote, teknik serangan gabungan yang dikembangkan oleh Evil Tiger Gang. Tidak peduli seberapa kuat kamu, selama kamu bukan ahli di alam pembukaan yang, kamu akan menemukan serangan ini sulit untuk ditangani, yang bisa kamu lakukan hanyalah mundur. Dan jika kamu mundur, combo 18 serangan geng macan jahat hanya akan terus tumbuh lebih kuat, akhirnya membuat lawan mati. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh lawannya dengan segera,
mereka dapat membuat mereka kelelahan dan bergantian menyerang untuk menggiling lawan mereka sampai mati. Ini adalah teknik yang cukup berguna yang sering digunakan kelompok macan jahat untuk menghadapi lawan yang kuat yang basis kultivasinya tidak setinggi itu. Namun, ketika berhadapan dengan tebing besi, itu sama sekali tidak efektif. Ini karena tebing besi tidak berusaha menghindar atau mundur. Sebagai gantinya, dia menyerang. Otot-ototnya yang kuat mulai bersinar dengan kilau kemasan samar, membuatnya terlihat hampir seperti patung logam saat dia menyerang kelompok lawan. Ketika bilah dan tombak mendarat di tubuhnya, tidak ada serangan yang bisa menembus kulitnya. Tebing besi melibas jalannya ke depan, menabrak kultivator alam mendidih darah di depan. Kultivator alam mendidih darah itu merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh binatang prasejarah saat darah terbang kemana-mana. Jika Tiger Gerote ditangani dalam satu pukulan, hasil dari sisa pertempuran dapat diantisipasi dengan mudah. Tebing besi dengan santai mematahkan tangan dan kaki para anggota geng itu seakan-akan kayu busuk, lalu melemparkannya ke tanah. Dia tidak pergi, karena dia tahu bahwa dengan sangat cepat lebih banyak anggota geng macan jahat akan datang. Jalanan dipenuhi dengan teriakan dan raungan memilukan dari gang macan jahat. Dari waktu ke waktu, orang yang tinggal di gedung terdekat akan menjulurkan kepala mereka untuk melihat-lihat sebelum segera kembali ke dalam. Coba aku lihat, para asisten toko damai dan sejahtera mungkin yang paling bersemangat. Mereka bertarung satu sama lain untuk menjadi yang pertama keluar dari pintu depan dan sangat bersemangat. Hanya pemilik toko tua yang menghela nafas. Ayah, kamu menyerang bawahan dan beberapa atasan mereka. Klan ini memiliki banyak orang dan pengaruh, tetapi dendam kami dengan mereka semakin dalam. Bagaimana ini bisa berakhir dengan baik? Zhou Hong sedang duduk ke samping, bermain-main dengan serangga pemakan logam sambil tertawa. Penjaga toko Zhang, tunggu dan lihat saja. Jangan khawatir, kamu tidak akan terluka sama sekali. Mereka tidak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, beberapa orang lagi muncul di gang. Kali ini, tidak terlalu banyak orang, hanya 5 atau 6 orang yang datang. Di bagian paling depan adalah seorang pria gagah dan gagah pedang. Dia berjalan mendekat dan menggenggam tangannya. Aku tidak tahu siapa tuan yang terhormat ini, bawahanku tidak tahu apa-apa. Tebing besi mengangkat tangannya. Kamu ingin mengatakan bahwa bawahanmu bodoh dan itu adalah kesalahan mereka. Tapi aku juga harus membayar harga untuk melukai banyak bawahanmu. Jika aku bersedia membayar ganti rugi dan meminta maaf, kita bisa melupakan masalah ini, bukan? Orang itu tercengang. Bagaimana orang ini tahu apa yang ingin dia katakan? Tebing besi tertawa. Kalian semua suka bermain permainan ini. Jangan buang waktu kita untuk berbicara. Karena kamu telah datang ke sini, kamu mungkin lebih baik tinggal. Bayangan besar muncul di belakangnya. Bab 91, sebagai bos dari gang macan jahat, Jin Zhongyi tidaklah impulsif seperti yang ditunjukkan oleh citra gengnya. Dia sangat jelas bahwa dunia sangat besar dan para ahli ada di mana-mana. Dia sendiri adalah ahli alam pembukaan yang, namun ada sekelompok orang di Clear River City saja yang bisa memusnahkannya. Karena itu, Jin Zhongyi selalu bisa meregangkan atau menarik ke belakang. Dia buas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Karena itu, Jin Zhongyi tidak pernah berhenti membicarakan banyak hal. Tanpa diduga, lawannya tidak mau mendengarkan alasan dan segera menyerang, membuat Jin Zhongyi terkejut dan marah. Sial, siapa sebenarnya pel hutangnya? Kenapa pria berotot ini bahkan lebih tidak masuk akal dari kita? Meskipun dia marah, bagaimanapun, dia mempersiapkan dirinya untuk berperang. Bayangan harimau hitam muncul di belakangnya, macan api hitam. Tidak seperti pemimpin geng lainnya, yang memiliki garis keturunan campuran, garis keturunan Jin Zhongyi murni. Dia adalah salah satu anggota klan macan api hitam. Dia telah memperkosa dan membunuh istri kakak laki-lakinya sebelum meninggalkan klannya, memaksanya menyerahkan diri dan datang ke Clear River City untuk mengatur gang macan jahat. Bahkan sampai sekarang, dia masih dicari karena kejahatannya oleh klannya. Garis darah harimau api hitamnya tidak tercemar, dan dia sendiri cukup kuat. Namun, karena pikiran sempit yang melekat, ketidakpercayaan, dan keserakahan, serta kurangnya bawahan yang kuat, gang macan jahat tidak pernah tumbuh sekuat itu. Namun, dalam hal kekuatan pribadi, dia sedikit lebih kuat dari Li Yue dari geng Long Clear. Black Flaming Heavenly Fist Jin Zhongyi melolong karena marah, api hitam melesat, meninggalkan abu di belakangnya. Tebing besi tersenyum, sepertinya tidak terlalu buruk. Saat dihadapkan pada kobaran api yang membara ini, tebing besi dengan tenang mengangkat tangannya. Sampai sekarang, dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung, seperti seorang seniman bela diri murni. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat tebing besi mengangkat tangannya, bayangan ilusi di belakangnya semakin membesar dan auranya semakin kuat dan kuat. Asap dan kabut berwarna darah mulai keluar dari dalam tubuhnya. Kabut berwarna darah ini merembes keluar dari retakan di kulit tebing besi.
membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuh tebing besi sedang terbakar. Setelah merembes keluar, mereka terkonsentrasi di tangan tebing besi, berubah menjadi perut merah besar. Ini adalah, Jin Zhongyi tercengang. Mulut besar yang terbuat dari kabut berdarah terbuka lebar, api hitam Jin Zhongyi baru saja tiba. Mulut besar itu menelan api hitam Jin Zhongyi dalam satu tegukan, bahkan tidak meninggalkan percikan apapun untuk Jin Zhongyi. Kemudian, kabut berwarna darah bergolak sejenak, setelah itu menjadi jelas bahwa api hitam telah padam sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Jin Zhongyi berteriak, rahang merah tua itu benar-benar bersendawa setelah menelan api hitam, lalu perlahan menghilang kembali menjadi kabut merah yang mengelilingi lengan kanan tebing besi dan mengasumsikan substansi fisik, itu terlihat sangat tebal dan padat. Jika sudah selesai, giliranku sekarang, tebing besi tertawa, dia mengangkat lengan kanannya ke udara dan meninju. Kabut merah berkumpul di sekitar tangan kanannya dalam bentuk ular sanca, mendesis saat maju. Jin Zhongyi merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia mundur dengan kecepatan penuh dan berteriak, "Serang, dasar bodoh! Apa yang kau lihat di sana? Serang bersama dan habisi dia!" Mendesis, ular sanca itu turun dari langit saat kabut merah yang membentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bentuk panah merah yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke depan. Jika Jiang Sisui hadir, dia pasti bisa mengatakan bahwa ini adalah kemampuan transformasi Luo Yu, Divine Water Spirit-nya. Luo Yu adalah binatang tipe air dan bisa mengendalikan air untuk membuatnya menjadi bentuk apapun. Roh air ilahi adalah inti dari transformasi ini. Dengan demikian, Jiang Sisui hanya membutuhkan satu roh air ilahi untuk menggunakan jurus tipe air yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada air di sini, tebing besi telah menggunakan kabut berdarah sebagai anak panah. Obat yang dia telan terbuat dari kombinasi garis keturunan Luo Yu dan binatang awan ajaib yang di penjara laut. Binatang awan ajaib yang di penjara laut juga merupakan tipe air binatang buas, tetapi bahkan lebih ahli dalam mengendalikan kabut, menggunakan partikel yang lebih halus ini untuk mendapatkan kemenangan. Tebing besi tidak pandai bertarung di atas air, dan tidak ada air di dekatnya. Namun, ki darahnya sangat melimpah, jadi Su Chen menyuruhnya mengubah darahnya menjadi kabut, lalu menggunakan cara bertarung roh air ilahi untuk menggabungkan atribut unik dari kedua garis keturunan tersebut. Ini menciptakan origin skill yang sangat kuat yang dikenal sebagai konstelasi hantu darah. Panah kabut merah yang dibuat dari esensi darah tebing besi sendiri dan energi asal jauh lebih kuat daripada panah yang dibentuk oleh origin skill tipe air biasa. Anak panah meluncur ke depan, menusuk sejumlah sarjana ki asal Gang Macan Jahat. Meskipun mereka telah menyiapkan tindakan pencegahan pertahanan sebelumnya, panah berwarna darah mengeluarkan suara mendesis saat menabrak penghalang saat mereka mulai menurunkan penghalang. Penghalang itu membusuk di bawah hujan anak panah dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tebing besi secara bersamaan melolong, mencakar dengan satu tangan, kabut berdarah memancar dari tubuhnya lagi dan mulai membeku, berubah menjadi kepalan tangan besar yang membumbung di udara. Meskipun kelihatannya itu hanya origin skill jarak jauh yang umum, itu membawa kekuatan yang sama dengan pukulan habis-habisan dari tebing besi karena terbuat dari esensi darahnya. Itu menghantam Jin Zhongyi, yang tubuhnya bersinar dengan cahaya saat penghalang yang dia bangun benar-benar dihancurkan. Lonceng emas mengalir, Jin Zhongyi dengan keras. Seperti yang tersirat dari namanya, gambar lonceng emas besar mengelilingi tubuhnya, dengan kuat memblokir pukulan itu. Tidak buruk tebing besi tertawa saat dia menarik lengannya. Kabut berwarna darah terbentuk kembali di sekitar tebing besi lagi, berubah menjadi kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke depan lagi. "Aku ingin melihat berapa banyak tinju yang bisa kamu lawan," tebing besi berteriak. Tinju mulai menghujani Jin Zhongyi. Jin Zhongyi sangat terkejut. Jika satu kepalan sudah sekuat itu, bagaimana dia akan menangani begitu banyak secara bersamaan? Dia tidak lagi ragu-ragu dan berusaha menyerahkan diri, tetapi tebing besi mendengus, "Sebaiknya kau tetap di belakang." Garis kabut merah berubah menjadi seutas tali yang meliuk di sekitar kaki Jin Zhongyi dan tersentak ke belakang, membuatnya terbang ke arah tebing besi. Tinju kuat yang terbuat dari kabut berdarah menghantamnya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Meskipun lonceng emas mengalir adalah jurus pertahanan tingkat tinggi, itu tidak memiliki cara untuk menahan kekuatan serangan menakutkan tebing besi. Akhirnya, itu pecah dengan keras, tepat saat lonceng emas yang mengalir ditembus, energi tiba-tiba meledak dari tubuh Jin Zhongyi. Raungan harimau bisa terdengar saat api hitam melonjak ke depan lagi. Mati, tinju auman harimau. Tinju yang berat terbentuk kabut merah beradaptasi, berubah menjadi penghalang besar yang melindungi tebing besi. Ini adalah pertama kalinya tebing besi menggunakan skill tipe defensif. Alam pembukaan yang masih merupakan alam pembukaan yang, dengan basis kultivasinya yang lebih lemah, bagaimana mungkin tebing besi berharap untuk membunuhnya dengan mudah? Jin Zhongyi melolong dengan marah, "Jangan takut padanya, meskipun dia kuat,
Harga yang dia bayar adalah dia mengonsumsi esensi darah tubuhnya sendiri, tidak mungkin dia bisa bertahan lama. Dia benar-benar seorang veteran berpengalaman. Meskipun serangan awal tebing besi membuatnya terguncang, dia masih dapat dengan cepat menentukan inti dari masalahnya. Ya, meskipun konstelasi hantu darah kuat, dia masih mengkonsumsi darah ki, setiap serangan melemahkan dirinya sendiri. Ketika dia telah mengeluarkan ki darahnya sampai-sampai dia tidak bisa lagi mengalahkan lawan-lawannya, orang yang akan dikalahkan adalah tebing besi. Jin Zhongyi yakin dia bisa bertahan sampai saat itu. Berapa banyak darah ki yang bisa dimiliki oleh kultivator alam mendidih darah? Jumlah orang di Clear River City di alam mendidih darah yang bisa mengalahkan ahli alam pembukaan yang sedikit jumlahnya. Dan lawannya bukanlah salah satu dari orang-orang ini. Selain itu, dia sendiri tidak memiliki garis keturunan campuran. Seorang kultivator alam mendidih darah mengalahkan alam pembukaan yang belum pernah terdengar di Clear River City. Selain itu, dia juga memiliki bawahan yang membantunya. Karena itu, Jin Zhongyi sangat yakin bahwa dengan begitu banyak alasan di pihaknya, dia akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Pada saat ini, dia mengaktifkan kekuatannya secara maksimal, api hitam semakin membara, mengabaikan tingkat konsumsinya, dia juga memperkuat Flowing Golden Bell miliknya, bawahannya mengikuti arahannya dan juga mulai menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan dahsyat dan ledakan berikutnya menerangi langit malam Clear River City. Tentu saja, orang-orang dari biro asal sudah menerima pesanan dan tidak akan datang untuk ikut campur. Pertarungan telah mencapai klimaksnya saat ini, bahkan tebing besi terpaksa menggunakan kabut merah beberapa kali berturut-turut untuk melindungi dirinya sendiri. Meski begitu, setelah pemboman tanpa pandang bulu, Flowing Golden Bell mulai kehilangan kekuatan. Dia menemukan bahwa tebing besi masih berdiri di sana, penuh vitalitas, kabut merah terus merembes keluar dari tubuhnya terus-menerus dan tanpa akhir. Dia dengan dingin menatap lawannya. Tinju yang terbuat dari kabut berdarah muncul kembali, menyerang dengan kekuatan besar dan memusnahkan sarjana ki asal dengan Jin Zhongyi. Hanya Jin Zhongyi sendiri yang tersisa, nyaris tidak bertahan untuk hidup yang indah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu tidak menghabiskan esensi darahmu sendiri? Aku mengalaminya sendiri. Kabut ini terbuat dari esensi darah. Jadi mengapa demikian? Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak esensi darah namun kamu masih bisa bertarung? Jin Zhongyi akan menjadi gila. The Flowing Golden Bell sekali lagi hancur. Tebing besi mengangkat tangannya, kabut berdarah berubah menjadi tangan besar yang melilit tenggorokan Jin Zhongyi. Kamu tidak mengalami hal yang salah, konstelasi hantu darah mengeluarkan ki darah, tapi aku khawatir aku memiliki jurus yang membakar lemak untuk memulihkan kondisi fisik aku. Membakar lemak untuk memulihkan kondisi fisikmu? Jin Zhongyi tercengang. Su Chen tidak hanya mengajarkan pelahap surga milik Wang Dousan, tebing besi juga telah memkultivasikannya. Namun, tidak seperti Wang Dousan, yang menumpuk lemak dengan sangat cepat. Asupan makanan tebing besi dibatasi. Tebing besi menganggap dirinya sebagai pengawal untuk tuannya dan sangat percaya bahwa meskipun menambah berat badan akan memberinya vitalitas yang sangat kuat, dia akan kehilangan gerakan cepat dan kemampuannya untuk melindungi tuannya secara efektif. Jika dia ingin menjadi perisai yang baik untuk tuannya, dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi terlalu lambat. Karena itu, tebing besi mulai mengontrol asupan makanannya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak punya cara untuk pulih. Hanya saja komposisi lemak tubuhnya relatif lebih kecil, jadi dia tidak akan bisa pulih sebanyak itu. Tetapi untuk pertempuran hari ini, simpanan lemaknya yang ada sudah cukup. Mohon, kasihanilah. Jin Zhongyi berbicara dengan susah payah. Permintaan maafku, tuanku berharap bisa menangani situasi kriminal di Clear River City juga. Dia mengencangkan cengkeramannya, leher Jin Zhongyi telah diremukkan olehnya. Bab 92, setelah membunuh Jin Zhongyi, tebing besi membuang mayat itu ke samping, singkirkan yang hidup. Tidak banyak orang di gang yang berdiri. Mereka yang bisa lari sudah lama lari. Mereka yang tidak bisa lari merangkak di tanah dan merintih. Zhou Hong berjalan mendekat dan menjatuhkan mereka satu persatu, lalu melemparkannya ke dalam gerobak. Mereka akan diubah menjadi subjek penelitian seperti biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Su Chen perlu mengintimidasi geng kriminal, Jin Zhongyi mungkin sudah ditempatkan di meja kerja penelitian Su Chen. Selanjutnya, jika dia beruntung dan percobaan selesai, memberinya semacam kemampuan tambahan, dia bahkan mungkin bertahan untuk menjadi salah satu bawahan Su Chen. Sayangnya, ini tidak masalah di dunia ini, karena rencana Su Chen mengharuskan dia dibunuh, maka dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi subjek penelitian. Zhou Hong berjalan menuju salah satu sarjana ki asal yang terluka di tanah dan baru saja akan mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya ketika tebing besi tiba-tiba berteriak, "Minggir!" Apa? Zhou Hong tercengang dan tidak bereaksi tepat waktu. Tebing besi menyerbu, mengirim Zhou Hong terbang dengan bahu. Pada saat yang sama, orang di depannya menerkam ke depan, seberkas cahaya hitam melesat dari pedang mereka dan menghantam dada tebing besi.
Tubuh berat tebing besi terlempar, darah memercik dari luka di dadanya. Penyergap memanfaatkan kesempatan itu dan melompat ke depan lagi, belati berkilauan di bawah sinar bulan. Tebing besi meninju dengan tinjunya, kabut berwarna darah membeku menjadi kepalan yang mengguncang udara di dekatnya dan menggelegar seperti suara guntur. Penyergap tidak berani menerima pukulan itu secara langsung. Dia bisa menghindar, tapi dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuh tebing besi. Saat berikutnya, bahkan lebih banyak kabut berwarna darah merembes keluar, benar-benar menutupi tebing besi. Orang itu sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia terkekeh, "Sepertinya kamu memiliki beberapa keahlian, tapi kamu masih akan mati pada akhirnya." Saat dia berbicara, dia diam-diam menghilang ke dalam kegelapan. Zhou Hong buru-buru menyerbu, "Tebing besi, kamu baik-baik saja?" Tebing besi tidak mengatakan apa-apa, dia menatap ke kegelapan di depannya tanpa suara. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Zhou Hong melihat sesuatu di dalam darah itu menggeliat, rasa dingin menusuk tulang punggungnya. Tubuh tebing besi mulai melemah. "Ada racun di lukanya, bawa aku menemui Master." Di dalam istana Su, Zhou Hong menunggu dengan cemas di luar. Lampu di dalam ruangan berkedip-kedip mencerminkan kondisi pikirannya yang terus berfluktuasi. Akhirnya, pintu berderit terbuka. Su Chen keluar dari dalam, memegang botol di tangannya. Di dalam botol itu ada darah merah segar. "Tuan muda, bagaimana tebing besi?" Zhou Hong bertanya saat dia mendekat. "Dia akan baik-baik saja, dia hanya butuh sedikit istirahat." Su Chen menyeka darah di tangannya saat dia menjawab. "Ketidakmampuanku yang menyeret saudara tebing besi." Zhou Hong menangis dengan menyesal. "Ini bukan salahmu. Kamu belum cukup kuat. Jika ada yang harus disalahkan, itu aku. Kamu dan Mingshu sama-sama telah mengikutiku selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah benar-benar meningkatkan kekuatanmu," kata Su Chen. Zhou Hong buru-buru berlutut dan berkata, "Tuan muda telah merawat aku dengan sangat baik, bagaimana mungkin si kecil ini berpikir begitu gegabah?" "Baiklah, jangan bicarakan ini untuk saat ini." Su Chen melambaikan tangannya. "Aku tidak meningkatkan kekuatan kamu di masa lalu terlebih dahulu karena penelitianku belum mencapai titik yang membuatku puas dengannya, dan kedua karena aku merasa bahwa kamu adalah anggota keluargaku dan tidak ingin kamu berpartisipasi dalam ekspedisi berbahaya ini. Namun kenyataannya, bahaya ada di mana-mana di dunia ini. Menahanmu di belakangku tidak akan menjadi solusi lagi. Untungnya, aku telah membuat beberapa terobosan dalam penelitian garis keturunan aku kali ini. Sudah waktunya bagi kalian untuk menjadi lebih kuat." Zhou Hong terkejut sekaligus bersemangat saat mendengar ini. "Sebelum itu, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Tuan muda, katakan saja, pergi dan beritahu Ji Hanyan, katakan padanya, aku telah menemukan orang yang dia cari. Biarkan dia datang secepat mungkin," kata Su Chen sambil memeriksa botol di tangannya. "Di dalam aula utama istana Su, apa katamu, kamu menemukan individu ras roh itu?" Ji Hanyan menatap Su Chen dengan tajam. Su Chen terus meminum tehnya dengan santai. "Sejujurnya, aku telah menemukan petunjuk tentang ras roh." "Petunjuk apa?" Su Chen mengeluarkan sebotol darah dan meletakkannya di depan Ji Hanyan. "Ini," Ji Hanyan tidak mengerti. "Ini adalah darah tebing besi. Sekelompok anggota geng membuat masalah di depan salah satu tokoku dan ditangani oleh tebing besi. Tapi setelah dia merawat mereka, seseorang tiba-tiba menyergapnya. Ketika aku menyembuhkannya setelah genesis itu, aku menemukan bahwa darahnya mengandung zat yang sangat unik. Zat semacam ini sangat kecil dan pada dasarnya tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Izinkan aku memberitahumu dengan cara yang sesederhana mungkin. Zat semacam ini, jika dicampur dengan beberapa teknik energi asal tertentu, bisa menjadi kutukan." "Kutukan?" Ji Hanyan tertegun. "Ya, kutukan. Secara kebetulan, aku pernah melihat kutukan semacam ini sebelumnya. Tebak siapa yang menggunakan ini sebelumnya?" Su Chen tersenyum lembut. Ji Hanyan mendapatkan pencerahan. "Wei Liancheng." Su Chen mengangguk. "Lebih khusus lagi, ini Long Xiaoyu." Wei Liancheng mengutuk tubuhnya, dan zat yang digunakan Wei Liancheng identik dengan zat di darah ini. Karena itu, pada dasarnya kita dapat mengonfirmasi bahwa orang dari gang macan jahat itu juga boneka yang dikendalikan oleh ras roh. Ji Hanyan segera berdiri. "Dia ada di Clear River City." "Menurutku juga begitu," jawab Su Chen. "Di mana orang dari gang macan jahat itu sekarang?" "Aku sudah mengirim Shadow Servants untuk mencarinya. Pertanyaan utamanya adalah apakah orang itu sadar bahwa dia telah terdeteksi setelah melakukan serangan. Tapi menurutku kemungkinan dia untuk menyadarinya tidak tinggi. Zat semacam ini sangat sulit ditemukan, dan boneka pada akhirnya tetaplah boneka. Ras roh tidak mungkin memberitahu dia tentang Wei Liancheng." Dengan demikian, Su Chen belum menyelesaikan pikirannya ketika alisnya tiba-tiba berkedut. Senyuman muncul di wajahnya. Mereka kembali. Seseorang muncul dari udara yang tipis. Itu adalah hamba bayangan Chang Er.
Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Su Chen saat dia berbicara. Hamba kecil ini menyapa guru, kami telah menemukan targetnya. Bicaralah, Chang Er berkata. Orang ini bernama Yu Wei. Dia adalah salah satu pemimpin kelompok kecil di dalam Gang Macan Jahat. Setelah melukai tebing besi, dia kembali ke Gang Macan Jahat. Saat ini kakak senior Gui dan yang lainnya sedang mengawasinya. Dia tidak mencoba menyerahkan diri, alis Ji Hanyan terangkat. Su Chen berkata, kemungkinan besar dia belum menyadari bahwa identitasnya telah terungkap. Juga, apa menurutmu itu tidak aneh? Clear River City memiliki banyak orang. Mengapa Rasro memilih penjahat berstatus rendah untuk dikendalikan? Ji Hanyan menjawab, kontrol Rasro atas boneka memiliki batasan tertentu. Tidak setiap orang menjadi sasaran yang cocok. Tapi itu tidak berarti bahwa dia satu-satunya yang cocok di seluruh Clear River City, kata Su Chen. Jika batasan tentang siapa yang dapat dikendalikan oleh Rasro terlalu besar, Wei Liancheng tidak mungkin dikendalikan oleh Rasro sebelumnya. Maka maksudmu, Rasro pasti memiliki beberapa rencana untuk geng macan jahat. Rencana macam apa menurutmu? Su Chen tidak menjawab. Dia berbalik untuk bertanya pada Chang Er, apa yang dilakukan pemimpin kecil itu? Dia bertanggung jawab untuk menjaga gudang. Menjaga gudang, mata Su Chen berbinar. Ini berarti Evil Tiger Gang memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Rasro. Itu masuk akal. Ji Hanyan mengangguk. Rasro tidak melakukan sesuatu tanpa alasan yang kuat untuk melakukannya. Karena mereka telah memilih salah satu penjaga gudang Gang Macan Jahat sebagai boneka, kemungkinan besar mereka memiliki semacam motif tersembunyi yang ingin mereka capai. Boneka ini masih di sini, jadi mereka mungkin belum bisa mendapatkan apa yang mereka kejar. Tidak bagus, ekspresi Su Chen tiba-tiba berubah. Tebing besi membunuh pemimpin geng macan jahat. Saat ini, Gang Macan Jahat pasti dalam kekacauan. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mencuri sesuatu. Ji Hanyan segera berdiri. Ayo segera pergi ke Gang Macan Jahat. Bab 93, di dalam gudang utama Gang Macan Jahat. Yu Wei dengan hati-hati membuka batasan. Disformasi asal bersinar dengan cahaya terang. Saat cahaya ini mulai menyebar seperti air, pintu tak terlihat di dinding gudang utama terbuka tanpa suara. Wajah Yu Wei menunjukkan senyuman gembira. Gudang utama Gang Macan Jahat dijaga dengan sangat ketat. Bahkan jika dia adalah penjaga gudang, dia tidak mungkin mencuri dari gudang sesuka hatinya. Pada kenyataannya, dia hanya bertanggung jawab atas gudang luar. Harta karun di dalam gudang dalam diawasi secara pribadi oleh Jin Zonyi. Setelah Jin Zonyi terbunuh, Gang Macan Jahat dilemparkan ke dalam kekacauan. Wakil pemimpin geng memperebutkan kekuasaan untuk mencoba dan mengambil posisi pemimpin untuk diri mereka sendiri. Namun, karena gaya Jin Zonyi yang sempit, tidak ada kultivator alam pembukaan yang atau di atasnya yang diterima, jadi semua wakil pemimpin sangat dekat dalam basis kultivasi. Pada akhirnya, tidak ada yang tunduk pada orang lain, dan mereka masih bertarung di ruang utama. Ini memberi Yu Wei kesempatan untuk menyelinap masuk. Karena dia tidak memiliki wewenang untuk memasuki gudang interior, Yu Wei harus berusaha keras untuk menembus batasan tersebut. Begitu dia membuka gudang interior, Yu Wei masuk. Tidak ada emas, perak, atau batu mulia, tapi ada beberapa senjata di dalamnya. Bagi sarjana Ki asal, hanya hal-hal yang terkait dengan kultivasi mereka yang memiliki nilai. Selain senjata, ada beberapa bahan dan bahan kultivasi yang berharga. Misalnya, energi asal medisin yang dapat mengurangi waktu kultivasi, bahan dan sumber daya berharga yang dapat digunakan untuk memperkuat berbagai jenis jurus atau kekuatan individu seseorang, Namun, Yu Wei sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia berjalan ke peti kayu kecil di samping, dengan hati-hati memindai sekeliling peti sebelum dengan hati-hati membukanya dan mengeluarkan bola kristal hitam dari dalam. Kristal kegelapan akhirnya menjadi milikku, Yu Wei berkata dengan gembira. Dia menyimpan kristal kegelapan dan berbalik untuk pergi. Saat dia hendak pergi melalui pintu, belati hitam tiba-tiba muncul di tangan Yu Wei saat dia menebas udara di depannya. Suara mendesing. Darah menyembur di udara saat sesosok tubuh jatuh ke tanah entah dari mana. Itu adalah Feng yang kedua dari 4 hamba bayangan. Luka panjang dan dalam melintang di dadanya, jika bukan karena reaksi seketika, tebasan ini akan membelahnya menjadi 2. Meski begitu, lukanya tidak ringan. Dia menatap lawannya dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Sebagai hamba bayangan, ini adalah pertama kalinya dia ditemukan oleh seseorang bahkan sebelum bergerak. Yu Wei berkata dengan jijik, apakah tuanmu tidak memberitahumu? Kecuali jika kamu menyembunyikan diri kamu dalam kehampaan, suhu, detak jantung, pernapasan, dan langkah kaki manusia semuanya dapat mengungkapkanmu. Penyembunyian tidak sama dengan tak terkalahkan. Hanya memiliki teknik penyembunyian tanpa kemampuan yang sesuai membuatmu seperti lilin dalam kegelapan bagiku. Petik 2. Saat dia berbicara,
dia tiba-tiba meraung dan berbalik, menebaskan pedangnya ke sekeliling dirinya lagi. Dengan dentang, orang lain jatuh ke tanah. Itu adalah Gui Dasan. Gui Dasan telah dikenal karena kekuatannya ketika dia menjadi bandit gunung, tetapi ketika dihadapkan dengan tebasan pedang Yu Wei, dia lemah seperti anak kecil dan dikirim terbang. Karena dia telah dipersiapkan, dia tidak terluka, tapi dia menatap Yu Wei dengan kaget. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kamu baru saja dalam kultivator alam penarik Ki. Petik 2. Haha, Yu Wei memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Bukankah tuanmu mengalahkan banyak kultivator alam pembukaan yang meskipun dia hanya di alam mendidih darah, apakah hanya tuanmu yang diizinkan untuk melompat tingkat dan bukan orang lain? Jadi kamu sudah tahu siapa kami, orang lain muncul, itu adalah Leaderford. Kepala Biro Su, bukankah itu benar, dia dan pelayannya di ras tebing, itu bukan rahasia lagi, jawab Yu Wei. Guru sudah lama menunggumu untuk mencarinya, tetapi kamu tidak pernah datang. Jin kelima muncul dan berkata, karena penyembunyian tidak akan menipu lawan mereka, tidak ada gunanya tetap tersembunyi. Kotak takdir telah terbuka dan energi kesadaran telah tersebar di mana-mana. Apa gunanya menemukan dia? Ngomong-ngomong, memberitahunya bahwa aku akan kembali hanyalah taktik untuk mengulur waktu sehingga tuanmu tidak akan mencoba memburuku. Tanpa diduga, dia masih bisa menemukanku. Gui Dasan dengan dingin menderu. Bukan kami yang mencarimu tapi kamu sendiri yang ingin mati. Masalahnya sudah terselesaikan, dan guru tidak akan datang mencarimu secara khusus. Tapi karena kamu berani melukai tebing besi meskipun tahu bahwa dia adalah hamba guru, bagaimana mungkin guru membiarkanmu pergi dengan mudah? Dia hanya seorang pelayan. Jika Su Chen menginginkan yang lain, aku dapat mengirimnya lebih banyak lagi, jawab Yu Wei. Meskipun dia adalah boneka ras roh, nada bicaranya seperti dia adalah individu berstatus tinggi. Feng kedua berkata dengan kejam, kamu masih harus membayar harga untuk pelayan ini di sini. Hanya dengan mengandalkan kalian sedikit, Yu Wei menatap Gui Dasan dan yang lainnya, sama sekali tidak peduli. Dalam hal basis kultivasi, Gui Dasan dan Feng kedua berada di puncak alam mendidih darah, dan Li keempat dan Jin kelima semuanya berada di puncak alam menarik Ki. Dengan penyesuaian dan pelatihan Su Chen, kekuatan mereka meningkat secara dramatis. Yu Wei, bagaimanapun, sepertinya tidak peduli. Dia hanya berkata, 4 sampah tidak perlu mencoba dan berpura-pura menjadi sesuatu di depanku. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Harta di gudang ini dan senjata serta bahan-bahan berharga itu semuanya bisa menjadi milikmu. Jika itu masa lalu, kata-kata ini sudah cukup untuk menyuap mereka berempat. Namun, setelah mengikuti Su Chen selama setahun terakhir ini, mereka semua tahu orang seperti apa Su Chen dan jenis taktik apa yang dia gunakan. Mereka juga dipenuhi dengan keyakinan tentang masa depan mereka. Mereka tidak berani atau berkeinginan untuk mengkhianatinya. Peringatan Yu Wei hanya membuat mereka berempat menghunus senjata dan menyerang. Mengadili kematian, cahaya ganas melintas di mata Yu Wei. Belati hitam di tangannya melambai, menciptakan cakar hitam yang terbuat dari cahaya. Dia hanya di alam penarik Ki, jadi kekuatan garis keturunannya jauh lebih rendah dari Gui Dasan dan yang lainnya. Namun, serangan pedang ini dipenuhi dengan kekuatan yang tidak biasa. Gui Dasan merasakan gelombang pusing menyapu dirinya, dan reaksinya sedikit lebih lambat. Pada saat dia mulai bergerak sebagai tanggapan, serangan pedangnya sudah mencapai dia. Kakak tertua, hati-hati, Feng kedua terbang pada saat ini untuk menyelamatkannya, menjatuhkannya ke samping dan membiarkannya nyaris menghindarinya. Feng kedua berteriak, semuanya hati-hati, orang ini memiliki teknik membatu jiwa yang secara drastis dapat memperlambat reaksi kita. Aku juga terkena ini sebelumnya. Yu Wei tertawa dingin, apakah ini sesuatu yang berhati-hati dapat melindungimu dari? Dia berbalik dan menebas lagi, kali ini di Jin the Fifth. Seperti yang dia katakan, meskipun Jin kelima sudah siap di dalam hatinya, gerakannya masih melambat saat serangan pedang menuju ke arahnya. Pingsan yang terjadi pada kesadarannya sangat sulit untuk ditolak. Li keempat menyerbu keluar dari samping, memaksa Yu Wei untuk mempertahankan diri dengan pedangnya, membiarkan Jin kelima untuk mearayan diri juga. Li keempat, bagaimanapun, sekarang dalam bahaya, dan dia diselamatkan oleh Gui Dasan. Yu Wei ini memberi setiap orang serangan pedang. Gerakannya yang sederhana menekan mereka berempat ke dalam kesulitan yang sangat canggung. Mereka sangat bergantung pada jumlah mereka untuk menyelamatkan dan mendukung satu sama lain saat mereka mati-matian bertahan. 2 kultivator alam mendidih darah dan 2 kultivator alam penarik Ki, bahkan dengan dukungan dari Hemolitik Totem, merasa sangat sulit untuk melawan kultivator alam penarik Ki. Guncangan di hati mereka membuat mereka menarik kembali anggapan mereka yang diremehkan sebelumnya dari lawan mereka saat mereka bertahan dengan susah payah. Yu Wei mengerutkan kening. Kamu jelas bukan lawanku, tapi kamu masih bertahan dengan putus asa dan sepertinya mencoba untuk menunda waktu. Sepertinya kamu menunggu bala bantuan.
Jika itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkan kamu menunda lebih lama lagi. Tapi tidak apa-apa juga, semakin cepat aku menjagamu, semakin sedikit masalah yang ditimbulkannya. Saat dia berbicara, dia menyapukan tangannya ke udara dengan tenang, menciptakan tato jimat yang dalam di udara. Kemudian, dia meletakkan tangannya di tanah, menyebabkan asap hitam dan kabut mulai mengalir keluar dari tanah tanpa henti. Ini adalah teknik yang digunakan Wei Liancheng sebelumnya untuk menghalangi seluruh klan Long sendirian. Meskipun pelayan bayangan tidak bergerak saat itu, sebagai kartu truf Su Chen, mereka selalu mengikutinya dari dekat. Karena itu, mereka telah melihat dengan jelas apa yang terjadi hari itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Feng yang kedua menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia berteriak, "Hati-hati, mundur!" Di dalam kabut, ratapan sedih mulai terdengar. Bab 94, tekanan yang menimbulkan rasa takut terpancar dari asap saat jeritan melengking dan lolongan sedih bisa terdengar dari dalam asap, seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam. Ada sesuatu di dalam asap, Jin The Fifth berteriak keras. Dia adalah orang pertama yang mengalami keadaan aneh di dalam asap. Keberadaan ini tidak dapat dijelaskan, mereka tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi bisa melukainya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memakannya hidup-hidup, namun tidak ada cara untuk menyerang mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengayunkan pedang pertempurannya dengan marah. Salah satu lengannya sudah mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Cepat, mundur!" Gui Dasan berteriak dengan panik. "Kamu masih berpikir kamu bisa kabur?" Yu Wei berkata dengan muram dari dalam asap. "Karena kabut iblis yang di penjara telah menyebar, kamu sebaiknya duduk di sana dengan patuh dan menjadi makanan mereka." Mengikuti kata-katanya, aura dingin dan ketakutan yang ditimbulkannya menjadi lebih nyata. Mereka berempat menemukan bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari. Kabut gelap ini seperti formasi yang mengurung mereka dengan kuat, membuat mereka mustahil untuk menyerahkan diri. Gigitan yang tak terlihat semakin intens, Jin The Fifth melolong panik. Dia dengan sia-sia mengayunkan pedangnya dan menggunakan armor piercing owl dan raging inferno fist satu demi satu. Tapi dia tidak punya cara untuk melukai keberadaan yang tak terlihat ini. Namun, respon insting terhadap bahaya menyebabkan dia mengeluarkan semua skill yang dia ketahui, bahkan Shadow Concealment. Begitu dia mengaktifkan Shadow Concealment, lingkungannya tiba-tiba menjadi tenang. Jin The Fifth berhenti sejenak, tertegun. Dia menemukan bahwa kegelapan yang mengancam untuk memakannya tiba-tiba berhenti menggigitnya. Semua yang mengelilinginya adalah keheningan yang mematikan. Ini, Jin The Fifth tertegun, tapi dia tidak merasakan serangan lebih lanjut. Penyembunyian bayangan efektif, Jin kelima mulai berteriak keras. Sembunyikan dirimu, itu bekerja melawan makhluk-makhluk ini." Ketika mereka mendengar teriakannya, Gui Dasan dan yang lainnya secara bersamaan mengaktifkan penyembunyian bayangan dan menemukan bahwa memang, makhluk aneh di dalam kabut tiba-tiba tampak kehilangan jejak target mereka dan berhenti menyerang mereka, bahkan jika mereka berbicara dengan keras. "Oh, Yu Wei jelas tidak menyangka perkembangan seperti ini akan terjadi. Aku tidak pernah menyangka teknik penyembunyianmu memungkinkanmu untuk menghindari deteksi dari iblis-iblis ini. Memang, kamu memiliki beberapa keahlian, tetapi jika ini masalahnya, aku tidak punya cara untuk membunuh Hemu lagi." Benar-benar menyebalkan. Yu Wei mulai menjadi tidak sabar. Dia tahu bahwa semakin dia tinggal, situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya. Jika Su Chen sampai di sana, dialah yang dalam bahaya. Ketika dia memikirkan hal ini, Yu Wei memutuskan untuk segera mencoba dan pergi. Dia akhirnya menyerah pada niatnya untuk membunuh orang-orang ini. Dia membuat kesalahan lagi. Jika dia mencoba pergi saat dia masih memiliki keuntungan, Gui Dasan dan yang lainnya mungkin tidak akan menyadapnya lagi. Tetapi sekarang setelah keuntungannya hilang, bagaimana mereka berani melepaskannya? Ini adalah sifat manusia, orang seringkali tidak tahu cara berhenti saat mereka masih di depan. Yu Wei seperti ini, begitu pula Gui Dasan. Setelah melihat Yu Wei sedang mencoba untuk pergi, Gui Dasan berkata dengan kasar, "Kamu ingin pergi begitu saja bahkan setelah melukai saudara-saudaraku? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan lolos dengan mudah? Lebih baik kau tinggal untukku." Palu segi 8 di tangannya berayun dengan momentum besar ke arah Yu Wei. Belati itu bersinar dengan cahaya hitam, menghantam palu dan menyebabkan percikan api kemana-mana. Yu Wei dipaksa mundur setengah langkah sambil mendengus. Dia masih seorang kultivator alam penarik ki pada akhirnya. Dalam konflik kekuatan murni, Yu Wei sebenarnya tidak berada di atas angin. Mengadili kematian, niat membunuh yang membara di mata Yu Wei menebal. Dia memelototi Gui Dasan, yang tubuhnya membeku. Bersamaan dengan itu, belati Yu Wei menembus tubuh Gui Dasan. Karena mereka dipisahkan oleh kabut, orang lain tidak bisa menyelamatkan dia. Mereka hanya bisa melihat saat belati Yu Wei jatuh ke tubuh Gui Dasan. "Bos," mereka bertiga menangis bersamaan saat mereka menyerang ke depan.
Yu Wei menarik belatinya keluar dan mundur, menendang keluar dan membuat Gui Dasan terbang. Mereka bertiga menangkap Gui Dasan saat dia jatuh dan mulai mundur. Ingin lari, Yu Wei dengan dingin tertawa saat dia maju ke depan. Tepat sebelum ini, dia telah mencoba untuk lari, tetapi sekarang dia memiliki keuntungan. Dia mencoba untuk membunuh lawannya terlebih dahulu sebelum pergi. Di bawah pengaruh kabut iblis yang dipenjara, mereka berempat mengalami kesulitan untuk mundur. Yu Wei menyerang dengan serangan pedang lagi. Itu adalah teknik membatu jiwa yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Kali ini, Li yang keempat yang diserang, sebuah belati menembus dadanya. Yu Wei tertawa kegirangan dan hendak mencabut pedangnya ketika dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak mampu melakukannya. Dia terkejut menemukan bahwa Li keempat memegang belati dengan kuat saat dia memelototi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Feng kedua dan Jin kelima secara bersamaan menyerbu masuk dari sisi sayap. Dua percikan darah terbang ke udara. Yu Wei akhirnya mengeluarkan jeritan kesakitan yang dia buat selama seluruh pertempuran ini. Meskipun dia memiliki beberapa jurus dengan efek yang sangat unik, dia masih seorang kultivator alam menarik ki, dan kekuatan hidupnya masih jauh lebih lemah daripada kultivator alam mendidih darah. Serangan ini memberinya luka dalam yang signifikan. Yu Wei tertegun sekaligus marah. Dia tidak takut mati. Sebagai boneka dari ras roh, dia tidak perlu takut mati. Tetapi dia telah menerima perintah dari tuannya dan benar-benar harus menyerahkan barang itu kepada tuannya. Jika dia meninggal, dia akan gagal dalam misinya. Karena itu, dia segera membuang belati dan mundur. Kali ini, dia benar-benar berusaha lari. Dia bersumpah dalam hati bahwa tidak peduli apa yang dilakukan lawannya, dia benar-benar harus menyerahkan diri secepat mungkin. Namun, lawannya bertekad untuk mempertaruhkan nyawa mereka sekarang. Luka serius Li keempat menghidupkan kembali sikap berani para bandit gunung ini di masa lalu, mengabaikan luka mereka sendiri. Mereka semua maju ke depan, mencoba untuk menjeratnya, bahkan Gui Dasan melakukan yang terbaik untuk mengompres lukanya sendiri dan berdiri, menyerang ke depan lagi. Sialan, Yu Wei mengutuk dengan amarah. 3 orang di depannya akan habis-habisan, membuatnya tidak mungkin untuk menyerahkan diri. Melihat bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa, Yu Wei menguatkan dirinya dan berkata dengan kejam, "Jika kamu ingin mati, maka kamu semua bisa mati bersama." Saat dia berbicara, dia dengan keras batuk seteguk darah. Seteguk darah ini, diludahkan ke kabut hitam, mengubah kabut menjadi merah. Di dalam kabut merah, makhluk aneh itu perlahan mulai mengambil bentuk fisik. Makhluk-makhluk ini sangat kompleks dan sulit dijelaskan dengan kata-kata saja. Mereka tampak seperti seseorang telah mengambil beberapa potong tanah liat, mengencingi mereka, lalu dengan sembarangan memerasnya beberapa kali. Masing-masing tampak berbeda dari yang lain, memutar dan menggerakkan tubuh cacat mereka saat mereka meratap dengan sedih. Hantu tak terlihat yang menyergap mereka dari sebelumnya adalah makhluk aneh ini. Baru kali ini, makhluk-makhluk ini mengungkapkan warna aslinya. Aura ganas memancar dari mereka dan menyelimuti seluruh medan pertempuran. Penyembunyian bayangan juga tampaknya kehilangan keefektifannya, dan makhluk-makhluk itu mulai melolong dan menyerang ke arah mereka. Tabelnya dibalik sekali lagi, Gui Dasan dan yang lainnya segera dikelilingi oleh makhluk aneh ini. Kali ini, Yu Wei tidak berubah pikiran. Dia melirik Gui Dasan dan yang lainnya saat dia berbalik untuk menyerahkan diri. Saat dia hendak pergi, 2 sosok muncul di kejauhan. Yu Wei tahu situasinya tidak baik. Dia mulai menyerahkan diri dengan kecepatan penuh. "Tuan, dia orangnya." Gui Dasan cukup mampu bertahan. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia bisa menunjuk ke arah Yu Wei dan berteriak, dia membawa sesuatu. Kedua sosok itu menyerang ke depan seperti mereka terbang. "Kamu mengejarnya, aku akan menyelamatkan mereka," kata Su Chen. Mengerti, Ji Hanyan menyetujuinya, dia langsung mengejar Yu Wei. Su Chen memberi isyarat, api besar melonjak ke depan, menghantam ke dalam tubuh monster dan menyebabkan lolongan menusuk yang tak terhitung jumlahnya. Setelah makhluk-makhluk itu mengambil bentuk fisik, serangan mereka menjadi jauh lebih langsung dan mereka sekarang dapat menemukan keberadaan yang tersembunyi. Tetapi mereka telah kehilangan cara paling efektif untuk mempertahankan diri. Api ganas yang dihasilkan oleh Su Chen mengubah segalanya menjadi tumpukan abu. Bab 95, hembusan angin bertiup, menghamburkan abunya. Hanya Gui Dasan dan 2 lainnya yang tersisa. Li keempat meninggal, dia tidak mati karena belati Yu Wei, melainkan monster cacat yang muncul setelahnya. Karena luka-lukanya, dia tidak punya cara untuk melepaskan dirinya, dan dia telah dimangsa oleh monster-monster itu. Pada saat Su Chen mengubahnya menjadi abu, yang tersisa dari Li keempat adalah setengah tubuh. Ketika Su Chen melihat ini, hatinya tanpa sadar tenggelam. Jika basis kultivasi Li keempat sedikit lebih tinggi, dia mungkin tidak perlu mati. Su Chen bisa dengan mudah membantunya mencapai ini, tetapi dia mengabaikannya. "Aku akan menyerahkan urusan kematian Li keempat kepada kalian semua.
Lakukan saja apa yang kamu lakukan dengan Owl Turk. Silakan dan ambil semua hal di dalam gudang untuk meningkatkan basis kultivasimu dan meningkatkan kekuatanmu, kata Su Chen sambil melemparkan mereka bertiga masing-masing obat pemulihan. Apa yang ada di gudang itu milik kita? Gui Dasan dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Dimengerti Master. Cepatlah menerobos, kamu akan bisa melakukan banyak hal dengan lebih baik untukku, kata Su Chen acuh tak acuh saat dia pergi. Gui Dasan dan yang lainnya merasa sangat gembira di hati mereka. Su Chen berjalan keluar dari gudang dan disambut oleh Ji Hanyan yang membawa Yu Wei kembali bersamanya. Yu Wei sama sekali tidak takut, dia menatap Su Chen. Su Chen, kamu telah memasukkan tanganmu ke dalam banyak hal. Bagiku, tampaknya kamu mencoba menjangkau terlalu jauh. Su Chen memasukkan tangannya ke dalam jubah Yu Wei dan mengeluarkan kristal hitam itu. Saat melihat barang ini, Ji Hanyan mengerutkan kening, ada kekuatan gelap yang sangat kuat di dalam benda ini. Aku lebih percaya bahwa ini adalah medium tipe kegelapan yang sangat hidup. Ji Hanyan bingung dengan ini. Rupanya, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, fokusnya bukan pada itu. Dia menarik rambut Yu Wei ke atas dan bertanya, di mana tuanmu? Yu Wei terkekeh, jika kamu tahu tuanku adalah ras roh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mengancamku akan efektif? Iya, boneka tidak takut mati. Tapi itu tidak berarti bahwa aku tidak bisa mendapatkan jawaban yang aku inginkan darimu, kata Su Chen sambil meletakkan tangannya di dahi Yu Wei. Aku memiliki sejenis teknik yang memungkinkanku untuk mencari ingatanmu. Jika kamu tidak mau memberitahu, aku akan menemukannya sendiri. Tidak, ekspresi Yu Wei berubah drastis, tangan Su Chen sudah ada di dahinya. Tepat saat dia akan mengaktifkan tekniknya, jeritan tajam terdengar, kabut hitam menyelimuti sekeliling, segera membuat area itu menjadi gelap. Segera setelah itu, suara menggigit dan mengunyah bisa terdengar. Siapa ini? Su Chen menggonggong dengan tajam. Hehe, tawa aneh menggema dari mana-mana, tidak mungkin untuk menentukan sumber tawa atau dari arah mana tawa itu datang. Ji Hanyan menyerang dengan ganas, angin dingin dan embun beku beterbangan di mana-mana, seluruh area di sekitarnya mulai tertutup oleh embun beku, bentrok dengan kabut hitam dan menciptakan kabut hitam bersalju. Jeritan yang aneh dan sedih hanya semakin kuat. Namun, tawa itu tidak berhenti dan hanya terus bergema. Su Chen memberi isyarat, dan gelombang api melonjak ke depan. Es dan nyala api bercampur, cahaya terang dari nyala api yang tersebar oleh kristal es, kabut hitam menghilang sedikit dan menipis. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang kuat. Su Chen dan Ji Hanyan sama-sama melompat ke udara, menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat pada saat bersamaan. Mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa mereka masih berada di wilayah orang lain, dan tidak ada orang lain yang memperhatikan Yu Wei. Pada saat ini, sebuah suara menyelinap ke telinganya. Apakah kamu tidak akan pergi dan mengembalikan barang itu padaku? Sebuah benda terbang ke tangan Yu Wei. Itu adalah kristal kegelapan. Yu Wei kaget, dia berteriak, "Tuan!" Dia berbalik dan memanggil. Dia berlari kencang sepanjang jalan. Dia melirik ke belakang dan menemukan bahwa cahaya yang menyala-nyala telah menerangi seluruh langit. Yu Wei tahu bahwa misinya ini adalah mengembalikan kristal kegelapan saat dia terus berlari. Mungkin karena adrenalin yang melonjak dan pentingnya misi yang ada, Yu Wei merasa bahwa dia berlari sangat cepat hari ini. Dia dengan sangat cepat berlari keluar dari Clear River City sampai dia tiba di gunung terdekat dan berlari ke dalam. Saat dia berlari dan berlari, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kedua belah pihak telah membuat keributan seperti itu, tetapi mengapa geng macan jahat tidak bereaksi sedikit pun? Juga, mengapa tuannya, dengan sikapnya yang tenang dan dingin, datang dan menyelamatkannya? Selanjutnya, medan di tempat ini agak aneh. Itu tidak terlihat seperti tempat yang dia kenal. Dia melihat sekeliling ke sekelilingnya, semakin dia melihat, semakin dia menyadari ada masalah. Dia berhenti di tengah jalan. Tidak ada yang sangat salah. Mengikuti teriakannya, sekelilingnya mulai mencair. Gunung, air, dan tembok kota di kejauhan semuanya menghilang. Dia masih berlutut di tanah, dan orang yang berdiri di depannya masih Su Chen. Kata-kata bukan berarti aku tidak bisa mendapatkan jawaban yang aku inginkan darimu, berangsur-angsur menjadi terdengar. Jadi kami masih ketahuan pada akhirnya. Sayang sekali, Su Chen menarik tangannya ke belakang. Tetapi ekspresinya tidak tampak menyesal. Dia berkata kepada Ji Hanyan, orang ras roh itu seharusnya berada di pegunungan selatan kecil. Sayangnya, aku tidak terlalu paham dengan lingkungan sekitar pegunungan selatan kecil. Jadi ilusi yang aku ciptakan tentang pegunungan selatan kecil tidak terlalu realistis, yang mengakibatkan kami ketahuan. Ini sudah cukup, jawab Ji Hanyan. Tidak, Yu Wei berteriak histeris. Dia melompat berdiri dan menyerang Su Chen, memelototi dengan kebencian. Su Chen mendorong telapak tangannya ke dahi Yu Wei.
sosok Yue bergetar sesaat sebelum jatuh ke tanah. Orang ini telah menjadi budak ras roh dan tidak bisa diselamatkan lagi. Kematian adalah pelarian baginya. Aula utama Gang Macan Jahat dipenuhi oleh orang-orang. Terbukti, orang-orang telah mengetahui keributan yang terjadi di sini dan datang untuk melihatnya. Ayo pergi sekarang untuk menyelamatkan kita dari masalah. Beberapa dari mereka pergi dengan diam-diam. Sebelum pergi, Gui Dasan menyalakan obor dan membakar gudang. Berita kematian bos Gang Macan Jahat dan gudang mereka dirampok menyebar dengan sangat cepat. Segera setelah itu, berita mengejutkan lainnya tiba. Wang Wenxin dari geng Long Clear telah menyerang markas Evil Tiger Gang. Saat itu, wakil pemimpin Gang Macan Jahat masih berjuang untuk menjadi pemimpin. Wang Wenxin tiba dan menaklukkan mereka semua dengan paksa, memasukkan geng Macan Jahat ke dalam yurisdiksinya. Pada akhirnya, Gang Macan Jahat berasimilasi, dan wilayah milik mereka diambil alih oleh geng Long Clear. Geng kriminal lainnya tidak mendengarnya sampai semuanya terlambat. Pada saat mereka menemukannya, geng Macan Jahat sudah mulai mengibarkan bendera geng Long Clear dan telah resmi berasimilasi, menyebabkan para pemimpin geng lainnya menginjak tanah dengan marah. Beberapa yang tidak mau menerima perkembangan ini membuat janji untuk bertemu dengan Wang Wenxin, sementara yang lebih kejam membuat rencana untuk menyerang secara diam-diam. Wang Wenxin juga tidak menunjukkan kelemahan. Untuk beberapa waktu, Clear River City dilanda kekacauan. Hilangnya Gang Macan Jahat sebenarnya menimbulkan sedikit keresahan. Geng-geng itu semuanya didukung oleh 10 klan bangsawan garis darah. Konflik timbal balik mereka membuat melemahkan 10 klan bangsawan garis darah juga, memaksa mereka untuk mengirim orang untuk menenangkan kelompok yang bertikai. Mereka membuang banyak waktu dan energi untuk dapat meredakan situasi. Sementara Clear River City berada dalam periode kekacauan, tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Chen dan Ji Hanyan telah membawa beberapa orang bersama mereka dan diam-diam meninggalkan Clear River City. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a